Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Petuguran untuk melanjutkan pembahasan buku menarik nih. Buku yang bagus menurut saya, buku legendaris dalam bidang jurnalisme, yaitu 9 Elemen Jurnalisme. Di edisi pertama kemarin saya sudah memberikan pendahuluan mengapa buku ini menarik, penting, dan apa kira-kira faedah yang bisa kita peroleh dengan cara mendiskusikan buku ini. Nah, hari ini saya akan melanjutkan untuk mengajak kalian, teman-teman, untuk membahas bab kedua dari buku ini, ya. Yang bab kedua ini menjadi elemen pertama dalam 9 elemen jurnalisme. Bab kedua buku ini berjudul Kebenaran, prinsip pertama dan paling membingungkan, ya. Teman-teman sekalian, secara tegas Bilkovac menyampaikan bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Ini saya kira sudah dimafhumi secara luas bahwa seorang jurnalis itu punya kewajiban untuk memberitakan sesuatu yang benar. Nah, sebagai satu norma, sebagai satu kaidah, itu relatif bisa diterima dan sangat mudah untuk bisa dipahami. Tetapi sebagai panduan praktik berjurnalisme, prinsip pertama ini membingungkan. Kenapa bisa membingungkan? Pertama, karena dalam praktiknya kebenaran yang hidup di masyarakat itu sangat beragam. Dari sekian banyak kebenaran yang ada di masyarakat dengan berbagai jenis kategori dan kriterianya, jenis kebenaran apa yang harus diikuti oleh jurnalisme? Yang harus diikuti oleh jurnalis. Karena ada misalnya kebenaran filosofis, ada kebenaran saintifik atau ilmiah, ada kebenaran agama yang berbasis pada keyakinan, ada kebenaran objektif, dan tipe-tipe kebenaran lain. Nah, kira-kira jurnalis atau pekerja jurnalisme itu harus membela kebenaran tipe yang mana? Nah, setelah menguraikan berbagai problematika filosofis itu dari berbagai teori yang ada, Bilkovac kemudian menyimpulkan bahwa tipe kebenaran yang harus diikuti oleh jurnalis adalah kebenaran fungsional. Secara sederhana saya memahami bahwa kebenaran fungsional itu tipe kebenaran yang mengandung faedah atau manfaat atau fungsi langsung kepada masyarakat. Kenapa? Karena jurnalisme sendiri memang didesain sebagai satu sistem yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, kebenaran fungsional adalah kebenaran yang paling tepat untuk dijadikan pedoman dalam kerja jurnalisme. Kebenaran fungsional itu kebenaran yang berisi segala sesuatu yang memungkinkan membuat masyarakat itu merasa tercerahkan, merasa terpandu, sehingga bisa memutuskan hal-hal penting dalam hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, meski demikian, prinsip pertama ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena menurut Bilkovac, kebenaran fungsional itu akan cenderung disimplifikasi dengan akurasi. Seolah-olah seorang jurnalis itu sudah menyampaikan kebenaran dengan cara memberitakan sesuatu secara akurat. Padahal menurut Bilkovac, akurasi dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Akurasi itu bagian kecil dari kebenaran. Ketika kita memberitakan sesuatu secara faktual, secara objektif, secara empiris, apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi, itu baru bisa disebut dengan akurat. Itu akurasi, tetapi belum tentu itu kebenaran. Nah, kebenaran itu ketika akurasi itu menyentuh lapis-lapis yang lain, lapis-lapis fakta, lapis-lapis makna, dan lapis-lapis berikutnya. Jadi menurut dia kebenaran itu sesuatu yang berlapis. Persoalan kedua, kebenaran dalam jurnalisme itu juga kebenaran yang sifatnya temporer. Kenapa temporer? Karena fakta-fakta yang bisa digali oleh jurnalis itu fakta-fakta yang terikat oleh waktu. Sesuatu yang hari ini tampaknya benar, bisa jadi besok, lusa, atau beberapa tahun kemudian ternyata menjadi salah, menjadi keliru. Misalnya begini, ini ada satu kasus yang disampaikan oleh Bilkovac pada halaman 48, kasus penangkapan seorang pria bernama Abner Louima, imigran dari Haiti yang ditangkap oleh polisi pada tahun 1997. Awalnya Abner Louima itu mengaku bahwa dia disodomi oleh
polisi yang menangkapnya. Bahkan kemudian dia mengatakan bahwa polisi yang menangkapnya itu mengatakan menyampaikan ujaran rasis, ya. Nah, karena kesaksian si Abner Loima ini, pengadilan memutuskan menghukum sejumlah polisi yang menangani kasus Loima ini. Tetapi kemudian beberapa tahun kemudian Loima mengaku bahwa dia hanya mengarang cerita. Apa yang disampaikannya itu ternyata bukan sesuatu yang benar. Nah, padahal pada saat sidang diputuskan pada 1997 ini, polisi yang menurut hakim terbukti melakukan sodomi dan mengujarkan ujaran rasial kepada Loima ini sudah diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, jadi dalam hal ini jurnalis tidak cukup hanya memberitakan fakta-fakta persidangan, tidak lagi cukup mengutip pernyataan seseorang, tetapi dia diharapkan memiliki energi, memiliki keterampilan, memiliki kemauan untuk melampaui fakta-fakta itu agar bisa meraih kebenaran yang sebenarnya. Meskipun ya tadi, kebenaran yang sebenarnya itu dibatasi juga dalam frame kebenaran fungsional. Nah, itu dia yang menurut Pilkovac harus menjadi panduan dalam kerja-kerja jurnalisme di masa yang akan datang. Demikian yang perlu dan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Rahmat Tutuguran. Selamat malam.